warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya sengaja ya untuk bersilaturahim ke kediamannya Pak Ustadz Jamal terkait dengan maraknya berita-berita tentang Khilafatul Muslimin ya, yang hari ini kalau kita dengar dan kita lihat di media semarak tentang Khilafatul Muslimin itu banyak berita-berita miring negatif ya. Maka dengan kesempatan ini saya dengan Kang Surdi sengaja bersilaturahim ke Ustadz Jamal untuk mengklarifikasi sebenarnya bagaimana gitu ya. Kalau bahasa ini kan kita bertanya bagaimana di dalam rumah itu, kita bertanya kepada orang yang punyanya kan begitu ya, supaya beritanya lebih akurat. Maka dengan ini alhamdulillah saya hari ini sudah bertemu dengan Ustadz Jamal. Beliau sebagai warga khilafah yang insya Allah mungkin bisa menceritakan, mengklarifikasi bagaimana sebenarnya ya, seperti itu. Maka supaya ini acara mendapatkan keberkahan, kita awali dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk itu sahabat-sahabat dulu ya, kita sapa dulu Ustadz Jamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz? Keadaannya sehat? Alhamdulillah, kabar baik. Mungkin saya sengaja dengan Kang Surdi bersilaturahim, sudah tadi sampaikan bahwa dengan adanya yang semarak di media atau dari orang-orang ya tentang Khilafatul Muslim ini banyaknya berita-berita negatif nih, miring nih ya. Maka dengan itu saya sengaja bersilaturahim untuk mengetahui bagaimana sebenarnya gitu kan yang dituduhkan di media-media kaitan dengan sepak terjangnya Khilafatul Muslimin. Mungkin Kang Surdi boleh silakan. Apa saja nih kita kesini untuk bertanya. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ustadz Jamal, ada beberapa yang akan kita mintai kejelasan atau klarifikasinya kaitan dengan kabar-kabar yang berseliweran di media untuk hari ini, yang itu sepertinya tendensius. Dan ternyata mudah-mudahan apabila kita dengar dari orangnya langsung, narasumbernya langsung, itu akan menambah dan memberikan kepada masyarakat umum untuk jadi pilihan sebagai berita pembanding kan gitu ya. Jadi tidak adil kalau kita menuduh Khilafatul Muslimin seperti yang hari ini kita dengar dari media mainstream ataupun orang kebanyakan. Baik, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dengan narasumbernya yaitu Ustadz Jamal. Kaitannya kita akan minta penjelasan beliau kaitannya dengan berita yang hari ini viral, booming, yaitu diawali dengan motor siaran Khilafatul Muslimin. Itu ya saja. Baik, sebelum kita sampai ke tanya jawab, mari kita dengar ta'aruf beliau sebagai narasumber hari ini, dan sekaligus kita minta beliau menerangkan secara singkat profil dari Al-Ustadz Abdul Qadir Hasan Bardja selaku yang sosok figur yang mendirikan Khilafatul Muslimin. Baik, terima kasih banyak atas silaturahimnya. Ya mudah-mudahan ini semua menjadi satu penjelasan kepada masyarakat luas tentang Khilafatul Muslimin. Jadi kita akan mengawalinya dengan menjelaskan tentang figur pelopor kehalifan Islam yang hari ini sedang viral. Saya mengenal tentang Ustadz Abdul Qadir Hasan Bardja ini itu semenjak beliau di penjara ya, di tahun 1999, dan konon katanya sebelumnya itu di penjara karena kasus pengeboman, kasus Pancasila dan lain sebagainya. Nah, beliau itu mengalami tahanan kurang lebih 20 tahun ya. 20 tahun di penjara, dan itu tidak mendapatkan remisi satu hari pun ya. Bahkan lebih gitu kan, lebih 2 hari kalau nggak salah.
Nah, ketika tahun 2000 beliau memerintahkan kepada Pak Irfan dan rekan-rekan untuk mengadakan kongres Mujahidin. Nah, semenjak itulah saya mengenal beliau, ya. Nah, maka pada saat itulah saya mulai bergabung dengan beliau di NTB gitu kan. Nah, jadi bergabung dalam Jamaah Khilafatul Muslimin. Itu diawali dengan baiat, gitu kan. Nah, maka baiat ini buat saya itu yang pertama ada dalilnya di dalam Al-Quran, ya. Yang kedua ada sirah nabawiyahnya, Nabi dan para sahabat pernah melakukan. Dan yang ketiga buat saya itu adalah merupakan suatu benteng perilaku di mana orang-orang itu agar menjadi orang baik. Isi baiat itu diantara tidak boleh berbohong, tidak boleh berjudi, tidak boleh berzina dan lain-lain itu. Nah, sehingga ketika kita sudah mengatakan janji itu kepada Allah, kita dihadapkan dengan kondisi seperti itu, kita jadi mikirnya beberapa kali gitu kan. Akhirnya alhamdulillah gitu kan kita bisa diperisai seperti itu. Nah, bagaimana dengan ada muncul tuduhan-tuduhan, ada fa'i, ada ini dan itu. Kita bohong saja, itu sudah ada sumpahnya gitu kan. Lah bagaimana dengan istilahnya kita menggarung, merampok, menghalalkan segala cara. Itu tuduhan-tuduhan keji yang dilontarkan kepada Khilafatul Muslimin. Jadi perlu diketahui ya bagi orang-orang yang melontarkan bahwa Khilafatul Muslimin itu sama dengan NII lah, dengan inilah, dengan itulah. Itu tuduhan-tuduhan yang konyol, sifatnya yang tidak mendasar. Jadi orang itu bisa jadi latar belakangnya itu jelek. Umar Ibn Khattab coba sebagai khalifah itu dulu dia anaknya aja dicekek hidup-hidup gitu. Apakah Umar Ibn Khattab itu masa khalifahnya seperti itu? Nah kan kita harus bijaksana dalam melihat seseorang itu. Jadi Khalifah Abdul Qadir Hasan Barade itu adalah orang yang sudah menyelesaikan masa tahanan dan itulah yang dianggap salah oleh pemerintah sehingga sudah diselesaikan oleh selama 20 tahun dalam penjara. Ya. Gitu. Baik, justru itu yang hari ini kita dengar di media ya. Kenapa hari ini Khilafatul Muslimin ya dianggap radikal atau apa, karena melihat latar belakang yang sudah disampaikan bahwa figurnya itu pernah menjadi yang dicap sebagai teroris, bahkan supaya yang tadi Ustadz sampaikan pernah di penjara. Inilah yang membuat kadang-kadang masyarakat itu menganggap kebaikan yang hari ini menjadi hapus gara-gara pendirinya itu, khalifahnya itu seperti itu. Ya, baik, wajar-wajar saja ya ketika orang memang belum mengenal. Jadi mengenalnya hanya karena berita saja. Coba kita perhatikan siapa sih sebenarnya yang punya latar belakang yang dari awalnya baik enggak. Itu sebenarnya hanya Allah saja menutupi kekurangan manusia gitu kan. Coba kalau dibukakan sama Allah aib seseorang itu mungkin lebih parah daripada kita. Nah, saya melihat ya Ustaz Abdul Qadir Hasan Barade ini dari semenjak beliau memaklumatkan kekhalifahan itu, masya Allah luar biasa. Saya yang tadinya ibaratnya suka macam-macam gitu kan pelanggaran dalam agama, setelah bergabung justru masya Allah artinya kita tidak berani melakukan hal-hal yang bertentangan dengan agama, bertentangan dengan pemerintah. Karena apa? Karena kita menyadari bahwa Islam itu harus memberikan manfaat bagi orang lain. Itu yang kita pahami, itu Islam itu harus mampu memberikan manfaat bagi orang lain. Jadi bukan memberikan madorot, tetapi memberikan manfaat. Maka bagi orang-orang yang masih melihat latar belakang itu saya tidak memungkiri. Memang latar belakangnya seperti itu, tapi semenjak beliau memaklumatkan kekhalifahan Islam itu luar biasa, sangat jauh. Bahkan bisa kita lihat seluruh warga khilafah lah. Coba ditanya apa sih yang diajarkan oleh beliau. Melainkan Al-Quran, Sunnah, dan akhlakul karimah gitu. Itu yang saya rasakannya sampai hari ini.
Ya, baik. Silahkan Kang Suti, barangkali yang ditanyakan kesempatan. Itulah ya mungkin ya sekilas gambaran sosok atau figur pelopor ya. pelopor yang menjadikan khilafatul muslimin itu misalnya. Mungkin kita langsung ke pokok bahasan Iya, boleh. yang hari ini harus kita klarifikasi dan kita dengar langsung dari Ustadz Jamal sebagai narasumber. Mungkin ada beberapa poin tapi kita 3 poin dulu yang jadi kita ajukan. Iya. Yang pertama dengan adanya warga Khilafatul Muslimin mempunyai kartu warga. Kartu warga ya. Ya, di situ ada nomor induk warga. Mm-mm. Nah, jadi benar tidak itu? Dengan bahwa nomor induk warga atau kartu kekhalifahan ini sebagai indikasi untuk menggantikan IKTP. Iya, so luar biasa ya. Ini apa namanya, tuduhan yang berlebihan gitu kan, tuduhan yang berlebihan. Kalau kita melihat dalam struktur organisasi itu, saya contohkan ada namanya organisasi NU, ada juga Muhammadiyah, ada juga Persis, dan ada juga perusahaan-perusahaan. Itu semuanya memiliki kartu anggota ya. Jadi kartu anggota itu ada nomor 1, nomor 2, nomor 3. Lalu apakah itu akan kita cap sebagai pengganti EKTP? Padahal strukturalnya ada kan begitu. Apalagi kalau saya melihat NU ada bansernya, ada ansornya, pakai seragam lagi dan gagah-gagah mereka. Apa itu akan disebut mengganti TNI? Kan juga artinya tidak wajar hal seperti itu dituduhkan gitu kan. Ya, EKTP orang saya juga punya KTP, punya kartu warga, begitu 2 itu. Jadi itu menunjukkan ada satu administrasi dalam sebuah organisasi. Tapi hanya kartu keanggotaan saja gitu. Kartu keanggotaan, tidak, itu terlalu berlebihan ya yang menuduh bahwa akan mengganti EKTP. Baik, sahabat ya. Ternyata kita sudah jelas ya. Jadi kadang-kadang kita kalau dengar kan, wah ini benar ini. Serem kan. gitu Nah, ya. ternyata ketika kita dengar penjelasannya dari sumbernya, ya tidak bedanya seperti tadi ya. Kartu anggota perusahaan itu hanya sebatas kartu anggota ya. Untuk ketertiban administrasi gitu. Silakan Kang Suti, apalagi nih kita ini untuk tanya nih. Ini yang kedua, bahwa Khilafatul Muslimin akan menggantikan atau merebut negara NKRI ini. Ya, Apa benar ada itu? Kekhawatiran itu wajar mungkin ya, karena yang diberitakan di luaran seperti itu. Dan gitu saja. Saya melihatnya begini, akan merebut negara ya. Masya Allah. Merebut peci orang saja atau merebut milik pribadi orang saja itu akan ditempeleng sama pemiliknya gitu kan. Merebut peci orang saja kita belum tentu mampu menahan serangan dari orang tersebut, apalagi merebut negara. Landa ada ngapain merebut negara? Orang kita ini beribadah. Dalam berjamaah dalam Khilafatul Muslimin ini kita ruang lingkupnya bukan ke sana ya. Tidak, tapi kita ruang lingkupnya mentaati Allah, mentaati Rasul, dan mentaati ulil amri itu. Artinya dalam rangka ibadah. Lah kalau merebut itu sudah perbuatan yang di luar ibadah. Gitu. Jadi saya merebut ibarat menurut jam tangan Pak Amung itu sudah perbuatan yang keji yang dilarang oleh Islam, bertentangan. Namanya merebut itu bertentangan sudah seperti ya. Mungkin kenapa sih kita ya hari ini tuduhan mereka atau indikasi mereka bahwa Khilafatul Muslimin ingin merebut negara, karena pemahaman hari ini khilafah itu ya negara, maka ketika ada khilafah berarti akan menyayangi negara. Itu coba ini menurut Khilafatul Muslimin ini yang dibawa ini khilafah itu bagaimana gitu? Karena hari ini yang muncul di permukaan, bahkan hari ini kita lihat khilafah yang diisi itu seperti itu. Jadi Khilafatul Muslimin ini adalah ala minhajin nubuwah. Coba kita lihat ketika Nabi Muhammad SAW diutus menjadi nabi sebagai kepimpinan umat Islam sedunia. Coba apakah negara mana yang direbut? Nabi Muhammad SAW itu adalah membawa umatnya untuk taat dan tunduk kepada Allah tok semata. Nah, tidak ada tendensi kemana-mana, tidak ada. Bahkan karena kita tahu ya, paham bahwa kekuasaan itu milik Allah.
bukan milik siapa-siapa. Jadi bisa saja sekarang begini, orang yang berkuasa hari ini, besok dia tidak berkuasa lagi. Kita lihat dulu Pak Soekarno berkuasa, ternyata habis kekuasaannya ganti Soeharto. Soeharto kuasa, habis kekuasaannya itu begitu. Jadi kekuasaan itu tidak selamanya itu, dan itu urusan Allah, bukan urusan kita. Kita tidak ada istilah bagaimana merebut kekuasaan, tidak. Kita beribadah toh semata-mata ingin mendapat ridho Allah, itu melalui berjamaah di dalam kehalifan Islam atau khilafatul muslimin. Khilafah milik kaum muslimin, itu seperti itu. Iya, kadang ada orang yang menepis seperti ini ya Ustaz ya. Nah katanya ya mungkin sekarang nggak berontak karena masih sedikit. Nah dikhawatir kalau udah berlari ini bisa besar ntar berontak. Sebenarnya ini mungkin secara pemahaman yang sudah kadang di masyarakat atau di wabil khusus kadang umat Islam, karena pemahaman khilafah ini yang hari ini sudah dicokoki bahwa khilafah itu negara. Jadi seakan-akan walaupun masih kecil karena pemahamannya itu negara, jadi pasti seperti itu. Nah ini yang perlu disampaikan ke publik. Negara itu ya, itu produk manusia, produk sekumpulan manusia. Dan negara Indonesia dengan negara Malaysia itu tidak bisa campur tangan. Dan ada pembatasan. Ini warga negara Indonesia ini tidak dia tidak serta-merta menjadi warga Malaysia. Nah, itulah negara. Nah, kalau khilafah Islamiyah ini dia mewadahi kaum muslimin sedunia. Begitu kan? Jadi dia kaum muslimin yang ada dimanapun itu tidak dibatasi hak dan kewajibannya, begitu. Nah, ini jadi ada sekat. Maka kalau negara itu ibaratnya 4x4, nah kalau khilafatul muslimin itu tidak seperti itu, karena dia khalifah fil ar, jadi kepemimpinan umat Islam dunia, itu sebagaimana Paus Paulus gitu kan. Paus Paulus ketika orang Kristen dia ditanya pemimpin agama kamu siapa, pemimpin keimanan kamu siapa, pemimpin keimanan atau pemimpin agama saya ya Paus Paulus. Kalau pemimpin negara kamu siapa, pasti dia akan jawab ya Pak Jokowi. Gitu kan, tidak bertentangan gitu. Tidak dianggap teroris ya. Tidak dianggap teroris. Nah ini besar masalah ya. Makanya kadang-kadang saya gini ya, di kita ini dari dulu sudah mengenal bahwa di Indonesia itu banyak agama, dan agama di luar Islam sudah punya pemimpinan, tapi mereka tidak dianggap teroris. Coba tanya, punya ini nggak, punya kartu anggota nggak? Punya. Bahkan mereka kalau mau buat gereja itu tinggal memberikan proposal saja ke sana, turun dana di sana, dan mereka itu 10% dana yang harus masuk ke sana. Itu tidak dianggap biasa, dianggap berontak gitu ya. Dan dia juga bayar pajak sama. Lah kita juga pemerintahan Indonesia ini tidak memiliki ruang ya untuk orang itu tidak bayar pajak. Kita beli mie goreng saja itu sudah bayar pajak. Beli motor sudah bayar pajak, belum lagi STNK dan lain sebagainya. Gitu. Jadi pemerintahan Republik Indonesia ini artinya sudah memframing bahwa tidak ada alasan tidak membayar pajak. Tetapi orang Kristen juga dia bayar pajak juga, dia bayar, kalau bahasa kita itu infak ya, bahasa umat Islam ke sana, ke Vatikan sana, sama begitu. Jadi kalau kita lihat agama Kristen juga tinggal di Indonesia, dia juga melaksanakan aturan negara, bayar pajak. Warga khilafah juga begitu kan? Iya. Bayar juga ya. Berarti tidak ada ya. Tapi tidak ada perbedaan sebenarnya. Masya Allah ya. Tapi hari ini kenapa bisa seperti itu? Makanya lah sahabat ya, saya sengaja menyempatkan waktu untuk hadir dan bersilaturahim ke Ustaz Jamal supaya sahabat itu benar-benar mengetahui yang sesungguhnya informasi ya seperti itu. Maka silakan penjelasan dari Ustaz Jamal ini. Jadi kita tahu sepak terjang khilafatul muslimin. Ternyata tidak seperti yang diduga. Jadi sebenarnya secara logika kita harus dipakai ya hati kita. Jadi ketika kita mendengar ini sebagai orang-orang yang beriman itu harus tabayun. Biasakan tabayun umat Islam itu. Dan mungkin terbuka ya khilafatul muslimin. Sangat terbuka. Sangat terbuka. Karena hari ini di berita itu bahwa heboh, viral, terbongkar. Khilafatul muslimin itu
sembunyi ya, heboh aja. beritanya sekarang terbongkar gitu. Itu motor syiar itu berada pada sudah 4 tahun yang lalu. Nah, gitu ya. Nah, maka Ada 4 tahun ya ya. sudah 4 tahun yang lalu. Dan itu nyaris tidak apa-apa. Kenapa? Karena Khilafatul Muslimin tidak membuat kegaduhan dalam menjalankan motor syiar. Dan motor syiar itu adalah bagian daripada perintah Allah mensiarkan dan mendakwahkan. Dan selalu terbuka ya. Selalu terbuka. Itu sudah 4 tahun yang lalu. Dan apakah ada pemaksaan untuk menjadi warga khilafah? Nggak ada, la ikraha fiddin. Itu kan di Islam, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan. Itu. Hanya kita diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan balik ma unzila ilaika min rabbik. Tuh, sampaikan apa yang kau pahami tentang kebaikan yang datangnya dari Allah, begitu. Nah, kita meyakini bahwa khilafah itu adalah dari Allah, bagian daripada syariat Islam. Jadi kalau ini tidak disampaikan, kita nanti dilaknat sama Allah, gitu. Baik, Itu nah, masalah. mungkin ini Ustaznya. Mungkin ini yang terakhir. Apakah yang di luar jamaah atau khilafatul muslimin apakah dikatakan kafir? Oh, masya Allah. Iya. Jadi gini, kalau kaum muslimin yang tidak mengakui keberadaan Nabi Muhammad, yang tidak mengakui eksistensi Quran, yang tidak mengakui Ka'bah, nah itu baru bisa dikatakan kafir. Selama mereka mengakui Allahnya Allah Rabbi, Nabinya Nabi Muhammad SAW, kitabnya Al-Quran, itu saudara kita. Itu bohong. Jadi Masya Allah, kita nggak boleh mengatakan seperti itu. Jadi yang dimaksud orang kafir menurut Islam itu adalah orang yang tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad, yang tidak mengakui Al-Quran sebagai kitab sucinya, yang itu seperti itu yang saya pahami. Karena Islam itu tidak memusuhi. Gitu, itu prinsip dasar. Jadi orang kafir, orang apa saja, mereka sama-sama berhak hidup tinggal di buminya Allah, begitu. Gimana? Sudah ya. Nah, baik, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sudah dengar ya apa penjelasan secara langsung secara langsung. Nah, mudah-mudahan ini sebagaimana tadi keinginan kita sama Kang Suri ini bersilaturahmi saja untuk mendapatkan kejelasan ya. Nah, karena kami tadi sudah sampai beberapa kali punya berprinsip bahwa bertanya itu harus kepada pemiliknya. Nah, ya seperti itu. Mudah-mudahan sahabat semua ini acara silaturahim ini menjadikan wasilah terbukanya dan hidayah buat kita semua, wabil khusus umat Islam ya. Sehingga apa yang hari ini yang menjadikan viral ya, bahwa tuduhan-tuduhan yang begitu kejilan, tuduhan-tuduhan yang ketika kita dengar itu tidak sesuai ya, maka mudah-mudahan ini menjadikan tabayun ya. Inilah langkah kita tabayun untuk mendengar kejelasan bagaimana sebenarnya apa-apa yang dituduhkan hari ini yang kita dengar terutama di media-media tentang khilafatul muslimin. Baik, itu aja sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada temuan kita, silaturahmi kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.